Oke Bang Herwanto, gimana nih terkait tanggapan Alvin Lim soal tantangan 3 miliar Ya, disiram air keras? Mungkin gimana Bang? Soal 3 miliar itu gimana menurut Abang yang melihatnya seperti apa? ya. Sebenarnya gini ya, saya melihat omongan Alvin Lim itu seperti omongan yang nggak berguna ya. Ya kalau memang dia mau nantang 3 miliar, kasih Agus aja itu, ya. Lebih gini loh, kita ini apalagi seorang advokat ya, seorang advokat penegak hukum. Kalau menurut saya, daripada mengatakan hal yang menurut saya nggak bermanfaat, lebih baik lakukan hal yang bermanfaat. Ya, contohnya apa hal yang bermanfaat? Ngapain 3 miliar ya menantang orang mau siram air keras? Itu kan omongan yang menurut saya tidak bermanfaat, tidak enak didengar ya. Apalagi sekelas Alvin Lim mengatakan seperti itu. Ya, dia itu sempat satu inilah sama saya ya. Dulu kita sama-sama jadi kuasa daripada korban koperasi ya. Saya pernah misalnya berdiskusi lah sedikit sama dia. Tapi menurut saya seorang Alvin Lim mengatakan seperti itu menurut saya menjatuhkan dirinya sendiri. Ya kalau memang dia mau menantang 3 miliar apa enggak lebih baik dia mengatakan ya daripada ribut-ribut udah pakai uang saya. Nah itu lebih bermanfaat dan lebih terlihat enak didengar seorang Alvin Lim. Nah, apalagi menantang siram air keras, udah ngomongnya kenceng, tidak bermanfaat ya. Terus yang mengatakan yang menurut saya dia sebagai seorang advokat yang cukup ada nama ya. Menurut saya ini menjatuhkan gitu, menjatuhkan namanya, menjatuhkan harga dirinya. Ini menurut penilaian saya. Tapi saya kembalikan lagi ke dia, masyarakat juga menilainya. Kalau saya kemarin itu agak sedikit, sebenarnya saya jujur ya, saya takut dengar omongan dia. Iya, kenceng omongannya kan, takut. Jadi ada rasa takut saya, takut dia pingsan. Ya seperti dulu kan tuh ngomong kenceng, jatuh pingsan. Nah itu makanya saya takut dia pingsan. Itu yang saya khawatir. Saya bilang, waduh nih kawan kita ini ngomong kencang-kencang banget nih, ya kan? Ya kita menangani perkara itu nggak perlu kencang, tapi memiliki argumen hukum yang kuat, yang baik dan bermanfaat. Justru dia kencang-kencang begitu, saya takutnya begitu pas dia ngomong, pingsan, ya. Terus masuk rumah sakit. Nah itu maksud saya sekali lagi, kalau saya tetap ya tidak mengikuti orang-orang ya siapa saja yang kira-kira mau mengutarakan sesuatu yang tidak bermanfaat, saya tidak akan ikuti. Alvin kan udah merapat ke kubu Barat Bang, ada gentar atau gimana Bang, atau kaget gitu atau seperti apa Bang? Saya selalu menunjukkan rasa hormat kepada lawan-lawan saya. Tapi kalau ada pertanyaan apa enggak gentar, saya tidak gentar dan tidak akan pernah gentar ya dengan siapapun ya, siapapun orangnya, saya tidak akan pernah gentar ya. Jadi saya tegaskan, saya tidak gentar dan tidak akan pernah gentar berhadapan dengan siapapun. Itu jawaban saya. Sempat curiga nggak sih Bang ketika ini masuk? Ya kalau saya curiga sih enggak ya. Tapi kalau seandainya ya ada orang menggandeng ya, atau umpamanya orang ini masuk, saya nggak tahu apakah dia digandeng ataukah dia bagaimana enggak. Tapi kalau seandainya kemunculan dia, ya mungkin untuk memperkuat ya, mungkin prediksi mereka untuk memperkuat gitu. Tapi saya menilainya begini, saya justru senang. Artinya kan ya kita perlu diperhitungkan juga kan, sampai ada yang masuk ya, apalagi sampai menurut saya kalimatnya wah saya ini punya ratusan, saya akan ini apa kalimat seperti itu. Saya kadang-kadang jadi apa namanya, jujur saya awalnya saya menganggap Alvin Lim ini ya cukup baik dan kesatria, dia menangani perkara-perkara. Tapi setelah melihat kemarin, saya jujur ya hilang respect saya sama dia.
kalimat-kalimat yang muncul menurut saya sangat tidak berguna. Tadi pagi juga dia WA saya, ya, dia menyampaikan video mengatakan bahwa ingin melakukan hal yang ingin dilakukan oleh Denny Sumargo, ya kan? Nah, perlu saya ingatkan nih, ya, brother, kalau Denny Sumargo mengatakan bahwa uang yayasan akan saya ambil dan saya akan gunakan untuk kegiatan sosial atau kegiatan kemanusiaan, kalau ada donatur yang tidak setuju, maka boleh datang ke rumah saya akan ganti. Itu kan kalimat Denny Sumargo kan? Saya mendorong Denny Sumargo untuk melakukan hal seperti itu. Kenapa? Karena Denny Sumargo itu adalah pihak. Denny Sumargo, Agus, Novi, donatur, ini adalah pihak. Kalau dalam perkara ini orang pasti, kalau ada gugatan, ini masuk sebagai pihak nih. Tanya sama Pablo tuh, masuk nggak Denny Sumargo? Masuk. Bahkan Kemensos pun masuk. Nah, kalau seandainya apa yang dikatakan oleh Denny Sumargo memiliki dasar karena dia sebagai pihak. Tapi kalau Alvin Lim siapa? Pihak bukan. Jadi kalau seandainya ada orang mau mengatakan saya begini, dia tanya dulu kepada dirinya, pihak bukan dia. Kalau semua orang bisa mengatakan seperti itu, bisa kacau ini. Nanti semua orang akan ngomong begitu juga. Saya juga bisa begitu, saya juga bisa gitu. Ya, tapi silahkan ada orang mau melakukan atau mau mengatakan hal ya terkait dengan kekisruhan itu silahkan, tapi yang memiliki dasar. Kalau Denny Sumargo cukup beralasan sangat kuat karena dia pihak. Bahkan dialah yang menyelenggarakan open donasi. Podcast dia. Ya kan? Bahkan ya bisa kita simpulkan donatur adalah donatur followernya dia. Bisa kita pastikan donatur adalah followernya dia. Orang yang menonton podcast dia. Jadi artinya ketika kekisruhan muncul, Denny Sumargo memiliki dasar yang cukup kuat untuk mengatakan hal seperti itu. Nah, jangan ikut-ikutan. Ya, saya sudah hilang respect nih sama orang ini. Ya, tadi pagi juga dia nggak pernah WA saya dia. Tiba-tiba dia WA saya ngirimin video itu. Menurut saya udahlah, nanti akan jatuh nama dia. Percayalah omongan saya. Tapi sempat kaget gak sih dia ngebelain Agus? Sempat kaget. Makanya tadi saya katakan, saya semenjak kenal dia ya, saya dulu punya klien lebih dari 1000. Dia juga punya klien banyak loh di koperasi kan. Dia Indosuria, saya Koperasi Sejahtera Bersama. Kita bareng-bareng. Nanti videonya saya kasih. Kita pernah bareng-bareng sama dia. Nah, saya melihat keberanian dia ya menangani perkara, melawan para penguasa, saya angkat jempol. Tapi melihat dia kemarin mengatakan hal yang menurut saya sangat tidak berguna, ya, menyampaikan masa siram air keras, gimana? Mau nggak Novi siram air keras? Omongan apa ini? Iya, saya bingung ini. Omongan apa ini? Malu saya sebagai advokat. Iya, malu saya sebagai advokat. Kalau tantangan itu yang kira-kira oke lah dia nantang, silahkan, nggak masalah. Tapi menantangnya dengan hal yang kira-kira masuk akal. Nah, saya nih umpamanya Erdila mengatakan, kalau saya tidak bisa membicarakan Novi, saya berhenti jadi lawyer, saya imbangi dia. Kalau dia mampu memasukkan Novi ke penjara, saya yang menuju pengacara. Begitu dong. Jangan ada uang saya 3 miliar, mau nggak disiram pakai air keras? 1 triliun pun kamu kasih, nggak mungkin Novi mau. Nah, jadi berarti saya malu, jujur aja saya hilang respect nih sama ini orang. Apalagi kemarin dia mengatakan tuh ada bintang film kata dia. Maksudnya sebutkan aja gitu. Jangan tanggung kalau berani, ya. Jangan tanggung. Sebutkan aja siapa. Dia kan berani nyebutkan nama Denny Sumargo kan. Nah, sekarang dia sebut bintang film siapa? Karena saya jujur merasa agak ini, karena saya pemain, saya aktor gitu. Nah, jadi saya pengen tahu dia ngomongin bintang film itu siapa? Apa Denny Sumargo, apa Herwanto, atau mungkin ada rekan-rekan saya yang kemarin ikut bareng sama saya juga mungkin aktor. Saya pengen tahu, sebutkan aja gitu. Maksudnya gini lah ya, seorang advokat ya, jaga harkat dan martabat, jaga kehormatan. Kalau mau menantang ya silahkan, kira-kira yang bermanfaat. Jangan mengatakan mau nggak disiram pakai air keras. Ini omongan apa ini? Omongan nggak ada mutu sama sekali ini omongan.
Alvin Lim katanya bang siap dihujat juga bang. Ya sudah pastilah sudah siap. Udah apa nama ini ibaratnya saya kadang-kadang bingung ya. Semua orang butuh panggung. Jujur saya katakan, saya juga butuh panggung. Tapi nggak gini-gini amat kali. Iya, nggak gini-gini amat. Ya sudah punya nama. Saya bingung udah sama orang-orang yang sudah punya nama tapi berani mengorbankan ya kehormatan, berani mengorbankan nama baiknya. Katanya advokat cukup ada nama, ya advokat terkenal, tapi berani gitu, apalagi mengatakan siap dihujat. Waduh, ternyata memang ya tadi saya bilang kan, saya ini kadang-kadang sekarang baru sadar ya. Ternyata ketika kita menilai seseorang itu seperti kita membaca buku. Ya ada orang selalu mengatakan jangan menilai buku dari covernya katanya. Memang benar. Ketika kita melihat covernya bagus nih, begitu kita buka isinya ternyata jauh kita bandingkan dengan covernya, buruk dalamnya. Tapi kadang-kadang kita melihat nih, covernya tidak menarik nih. Begitu kita baca, wah mengejutkan isi dalamnya, bagus. Nah kita sekarang melihat nih, mana covernya yang bagus, mana isinya buruk, mana covernya yang kurang menarik, mana isinya yang baik. Nah kita lihat aja, ya, biar masyarakat yang menilai. Abang jadi pudar atau gimana bang kalau lihat keputusan Alvin Lim? Gimana? Maksudnya tuh jadi pudar maksudnya? Iya. Kepercayaan lah gitu. Iya. Saya katakan gini ya. Saya semenjak kenal Alvin Lim, ya. Saya jujur ya. Saya pernah berkata begini dulu. Saya pikir saya ini sebagai advokat saya paling berani. Ternyata saya jujur, saya katakan dia lebih berani dari saya saat itu. Ya. Tetapi ya, tadinya saya respect, saya menganggap bahwa dia juga pendekar keadilan gitu kan. Ketika saya melihat kemarin, ya mohon maaf nih, sekali lagi saya sudah hilang respect sama dia. Dan ya, saya bukan hanya hilang respect doang. Menurut saya dia tidak masuk dalam kriteria saya untuk mengidolakan keberanian dia, enggak. Jadi saya berulang-ulang kali selalu mengatakan ya, advokat itu adalah penegak hukum, profesi yang mulia ya. Jangan sampai ya kita dalam melaksanakan tugas dan fungsi kita sebagai advokat menjatuhkan harga diri kita, menjatuhkan kehormatan kita, apalagi nih, mohon maaf nih ya, ada advokat jadi tersangka gara-gara bikin status. Ada advokat yang nangani perkara kliennya masuk penjara. Nah, harusnya advokat itu ya tadi menjalankan tugas dan fungsinya dengan etikat baik, jaga hubungan sesama rekan sejawat, sesama polisi, sesama jaksa sama hakim, ini sama-sama penegak hukum. Kalau ini kan enggak, begitu muncul, baru satu kali muncul, wah langsung bahasanya ada sebut naga, ya kan? Iya, saya bingung juga tuh. Saya ini juga naga, iya. Sio naga. Nah, saya juga sio naga. Tapi gini ya, menurut saya gini, kita jangan ngalor ngidul lah gitu maksud saya kan. Kira-kira yang tepat-tepat aja lah gitu kan. Baik. Melihat hari ini kan Danovi dan Denso dipanggil Ya. ke Mensos sendiri untuk tentang diskusinya donasi sendiri, Ya. seperti apa mungkin melihatnya? Ya, saya kemarin juga semalam telepon-teleponan sama Denny Sumargo. Saya aktif lah sama Denny Sumargo, aktif ya. Jadi kita tukar pikiran, diskusi, mencari formula ya. Kita mencari formula bagaimana sih menyelesaikan perkara ini. Ya, artinya kita mencari solusi lah. Ya, coba ke Kemensos, minta arahan, minta binaan, bagaimana langkah selanjutnya. Tapi sekali lagi ya, saya mendorong ya, Denny Sumargo untuk tampil ke depan, mengambil alih ini kekisruhan. Antara Agus sama Nopi ini tidak akan ketemu, ya, titik temunya tidak akan ketemu. Jadi saya mendorong sekali lagi Denny Sumargo untuk tampil berani, ya. Kenapa? Dia satu-satunya orang yang masih bisa dikatakan bersikap netral. Yang kedua, untuk nilai 1,3 dia bisa bertanggung jawab. Itu sudah kita sama-sama mendengar bahwa kalau seandainya ada donatur yang tidak terima, dia siap mengganti.
Yang ketiga, dia tidak bisa ditekan. Ya, kalau Nopi kemarin coba kita lihat tuh, gugup gagap dia, tertekan dia. Nah, jadi menurut saya Denny Sumargo adalah orang yang tepat untuk bisa maju menyelesaikan perkara ini. Bang, balik lagi ke Mengatakan tetap tidak setuju, ya kan, kalau uang itu digunakan untuk peruntukannya selain daripada pengobatan. Loh, Hotman Paris tuh, itu sekelas Hotman Paris dia bisa bilang begitu. Ini kok bilang mau dibakar, mau di apapun enggak. taruh kemana? Ini masih apa? Masih sehat nggak nih orang? Bayangkan tuh, masa seorang advokat ya yang cukup dikenal masyarakat, yang dianggap sebagai apa namanya ini pendekar keadilan mungkin ya, kok ngomong kok seperti kayak orang nggak sekolah gitu loh. Ya masa kalimatnya, ya itu kan sudah ini Agus, namanya sumbangan sukarela, mau dibakar. Itulah makanya saya bilang ini orang ya nggak melihat bahwa bagaimana kalau kedengaran sama donatur, mau dibakar, mau diapa segala macam ini. Menurut saya begini, sekali lagi saya katakan ya, bagi siapa saja saya tidak melarang orang untuk masuk ke dalam permasalahan ini sepanjang dia punya niat baik dan beretika baik, dapat mengucapkan hal-hal yang baik dan bermanfaat. Oke Bang. Ada statement juga Bang bahwa Alvin Lim akan memperkarakan antara Denny Sumargo, Novi, tapi kan dari sisi uang itu kan masih ada, tidak ada penggelapan. Gimana Bang? Kalau menurut saya silahkan aja lah, mau siapa aja masuk perkara ini, mau melakukan gugatan, mau melakukan laporan, silahkan aja. Ya, saya ya dalam perkara ini ya saya juga sudah komunikasi sama tim ya, kemungkinan besar saya juga akan kembali menjadi pengacara Novi ya, karena kemarin kita sudah komunikasi sama Novi, bahkan kemarin saya tanya sama ketua tim kita, Novi sudah menandatangani surat kuasa, artinya kemungkinan besar gitu kan, artinya saya jadi pengacara Novi lagi. Tapi intinya begini, upaya hukum kalian siapa saja ya silahkan, jangan asal ngomong aja ya, jangan gede bacot ya, silahkan, jangan banyak ngomong, lakukan aja, kita siap hadapi ya, kita nggak gentar sedikit pun. Tapi dari sisi hukum dan pasalnya kena kan, maksudnya masuk nggak sih Bang, kan karena duitnya itu kan tetap masih ada, nggak ada penggelapan. Begini ya, kenapa saya kemarin saat RD Lau mengatakan bahwa kalau dia tidak mampu membicarakan Novi, dia berhenti jadi lawyer. Kenapa tantangannya itu saya imbangi? Iya. Nah kan, saya ingin menyampaikan pesan ya. Yang pertama begini, jangan sampai ketika RD Lau mengatakan bahwa saya siap mundur jadi lawyer kalau tidak mampu memenjarakan Novi, jangan sampai masyarakat mengatakan segini pemikirannya, jangan-jangan RD Lau memiliki bukti yang kuat, kok sampai dia berani mempertaruhkan profesinya. Ini yang saya hindari pemikiran masyarakat, sehingga saya tantang balik, kalau dia mampu memenjarakan Novi, saya berhenti jadi pengacara. Itu maksud saya mengimbangi agar apa? Agar masyarakat jangan sampai terpikir seperti itu. Oh iya, Pak Hermanto berani tuh mempertaruhkan profesinya juga, berarti dia merasa bahwa dia punya dasar yang kuat juga untuk bisa membantah. Nah, sekali lagi saya katakan seperti itu. Kalau seandainya menurut saya unsur Novi ini cukup kuat, dia bisa masuk penjara, nggak mungkin dong saya bertaruh begitu. Ini kan ditonton seluruh masyarakat. Nah, jadi kalau seandainya ada orang yang mengatakan apakah ini mau unsur atau tidak, apalagi ada yang mau ngomong katanya saya gebrak-gebrak meja Kapolri, ngomong apa ini orang ini? Iya, ini sehat atau enggak ini orang ngomong segala macam dibawa-bawa gitu. Ada ratusan orang katanya akan saya ini kan, ini ngomong apa ini orang nih? Saya bilang saya justru sebenarnya saya jujur aja memang takut saya dengar omongannya, takut pingsan dia. Ngomong-ngomong keras-keras pingsan nanti. Bang, ini kan soal Bang Brian ya. Kalau pernyataan klausul 7 turunan itu udah disepakati atau disetujui Novi. Mungkin kata Abang gimana sih tanggapannya? Begini ya, saya melihat klausul dari draft itu ya. Saya melihat begini, kalau seandainya itu sudah disetujui ya sama Novi, menurut saya ya, saya kritik penasihat hukumnya. Tidak ada ya, saya ini udah puluhan tahun ya jadi advokat, tidak ada perjanjian dibuat seperti itu ya.
di dalam perjanjian itu adalah apa? Antara hak dan kewajibannya seimbang. Ya, nggak ada yang sampai 80-20 itu nggak ada. Ini kan kalau seandainya kalau uang itu habis akan diadakan penggalangan dana kembali. Jangankan uang itu habis ya. Sekarang aja kalau seandainya dibuka penggalangan dana kembali untuk Agus, nggak mungkin orang mau. Lihat itu sekarang udah mulai itu ada di video-video itu orang di Indomaret donasi ya 200 perak untuk ini. Ya saya mau, tapi bukan untuk Agus ya. Itu sudah banyak itu. Sudah banyak itu di TikTok tuh saya lihat tuh. Sisa 200 perak loh. Sisa 200-nya didonasikan ya. Oh iya, nggak apa-apa. Tapi jangan buat Agus ya. Nah, sekarang ada kalimat di situ draft mengatakan bahwa kalau uang ini habis, maka pihak Nopi akan membuka open donasi kembali. Nah kan itu sebenarnya draft itu kalau menurut saya nggak tahu itu yang buatnya dalam keadaan sehat atau enggak, saya nggak ngerti itu. Ya lihat aja nanti video ini, saya yakin video-video yang di minimarket yang mengatakan sisanya buat donasi ya saya mau tapi bukan untuk Agus, saya yakin akan banyak. Saya udah ngeliat banyak loh. Bang, melihat alasan Bang Brian mundur gimana sih Bang? Kemarin itu ada teman saya dong, si siapa itu lupa saya, bukan teman sih, artinya berteman di TikTok gitu. Itu dia bilang gini, ada percakapan Bang Brian sama siapa itu lagi, sama Tony kalau nggak salah siapa itu. Dia bilang alasannya begini. Saya komen tuh, saya bilang sudah tepat Nopi itu keluar. Kenapa? Karena di dalam nggak ada yang belain. Itu dipajang lagi sama dia tuh. Dan banyak orang yang setuju. Artinya gini ya, kalau umpamanya mundur, Brian mundur, saya mundur, Pablo mundur, Dennis mundur, kan sama nih, ya. Tapi serupa, tapi tak sama. Nah, saya mundur tidak timbul gejolak, Pablo mundur tidak timbul gejolak, yang lain mundur tidak timbul gejolak. Kalau ini mundur, ya begitu dia mengucapkan kalimat mundur, itu orang-orang sekelilingnya itu seperti nonton bola, pas gol teriak, oh, terus salaman, seolah-olah merayakan kemenangan. Menurut saya ini sangat tidak etis dan sangat memalukan, ya. Kalau seandainya nih dia kejar Nopi, kenapa kamu mundur dan sebagainya, kenapa kamu keluar dari ruangan? Sekarang kalau seandainya alasan Nopi itu cukup beralasan, ya kan kita boleh dong, kita menghormati dulu keputusan Nopi, ya. Kalau seandainya Nopi mengatakan ngapain saya di dalam, tidak ada satupun orang yang bisa melindungi dia loh, satupun. Gary tunjuk tuh, bahkan diancam sekarang mau dilaporin Gary, ya kan? Gary, apa kamu Gary? Ini provokator baru kamu. Nah, sekarang kalau saya berharap Gary melindungi Nopi, Gary-nya saja gitu nggak berkutik. Nah sekarang Brian juga nggak berkutik, nggak bisa buat apa-apa. Ngapain Nopi di dalam? Mendingan keluar. Nah sekarang kalau tindakan Nopi saya nggak benar, apa saya bisa membenarkan tindakan dari Brian? Nggak bisa. Alasan Nopi keluar ruangan, menurut saya kasih jempol 4 kalau perlu. Saya kasih jempol 4 ya. Bahkan saya bangga sama Nopi. Walaupun awal saya pernah kecewa karena dia kurang cepat, kurang tegas, sekarang sudah mulai dia ada ketegasan. Sudah mulai cepat dia ngambil tindakan. Nah menurut saya langkah kemarin Nopi sangat luar biasa. Makanya saya tidak mungkin bisa membenarkan langkah dari Brian. Ya kan nggak mungkin dua-duanya benar. Nopi yang benar. Oke Bang, soal moderatornya nih Bang, soal Abang Abraham juga udah angkat bicara nih Bang di medsosnya terkait alasan Nopi mundur. Menurut Abang lihatnya seperti apa sih? Nopi mundur atau Nopi keluar? Nopi, maksudnya Nopi keluar ya? Nopi keluar. Nah. Ya gini. Ya saya juga melihat sama kan tadi saya katakan. Ya. Tidak ada satupun orang yang bisa membela Nopi. Tidak ada satupun orang yang bisa melindungi Nopi, termasuk moderator. Nah, jadi untuk apa di dalam? Ya, kalau seandainya moderator masih melindungi dia, maka saya katakan kan masih ada moderator. Tapi tidak ada satupun. Ya, saya katakan tidak ada satupun. Bayangkan, jangankan moderator, ya Gary yang dekat, Brian yang pengacaranya tidak bisa. Tapi sebenarnya kalau ketika Brian nggak bisa, Gary nggak bisa, moderator berpihak tengah-tengah. Tapi kan nggak bisa juga, ya kan? Nggak mungkin lah. Kalau menurut saya begini lah,
tidak mungkin ya netizen ini ya menilai suatu peristiwa ya artinya salah gitu loh. Maksud saya begini, berapa jumlah penduduk Indonesia ini? Kalau yang menghujat 1 juta, yang memuji hanya 10-an, apa yang 1 juta itu blow on? Ya, apa yang 1 juta itu orangnya tolol? Ya kan? Kita bisa nilai. Mungkin saya salah, apa dia salah? Nah, tapi kalau misalnya 1 juta orang mengatakan A, yang 1 B, ya A inilah yang benar. Nah, jadi kalau namanya moderator sampai dihujat juga, Bang Brian juga dihujat juga semuanya. Nah, kita lihat aja yang menghujat tuh banyak nggak orangnya? Apa jangan-jangan orang tuh apa namanya ini nggak cerdas semua atau orang dungu semua kan? Kita lihatlah. Bang, ini kan abang sepakat gak sih dengan netizen yang menyebutkan kalau Abraham nih gak netral, tapi Abraham udah ngejawab kalau dia tetap netral. Ya kalau kan tadi saya bilang kan, yang bisa menilai kita ini adalah orang lain. Ya, sama aja kalau saya mengatakan begini kan, saya bilang ini saya udah rapi belum nih? Menurut saya rapi. Tapi ada yang bilang, Bang miring bang ke kiri-kiri bang. Nah, yang bisa mengatakan saya rapi atau tidak rapi adalah orang lain. Yang bisa mengatakan bahwa saya netral atau tidak netral adalah orang lain. Itu aja. Jadi jangan, walaupun Abraham sudah mengatakan saya netral, ya itu menurut pendapat dia. Kadang dia tidak sengaja gitu kan, tidak sengaja mungkin menurut dia netral, tapi ada kalimat-kalimat, ada tindakan-tindakannya menurut kita para netizen, loh kok begini ya, kok begitu ya, kok begini ya, kok begitu ya. Menurut saya kita serahkan aja lah ke masyarakat, biar masyarakat yang menilai. Dia juga nggak nyangka bang kalau misalkan kemarin damai itu deadlock, dan bahkan nggak nyangka juga kalau Nopi sampai walkout dari perdamaian itu. Kalau menurut saya sebenarnya kalau dia mengatakan bahwa Abraham Silaban dia tidak menyangka, kalau menurut saya sebenarnya dia kurang begitu tanggap dengan situasi ya. Saya melihat, saya ini nonton live-nya, walaupun saya di mobil gitu, tapi saya nonton live-nya tuh. Emma Waroka kan live tuh. Nopi pada saat dia mengatakan, dia pegang mic tuh. Dia begini, saya praktekkan nih. Nopi itu kan suaranya kecil, mulutnya berkata dia benar-benar suara itu suara perempuan banget. Dia bilang begini, saya begini, langsung ngapain kalau kamu nggak setuju, ngapain kamu ngundang ini kan? Nah harusnya ya dia bisa ini tunggu dulu ya. Nah, ibaratnya dia harus cegah, jangan tunggu dulu, biar dia menyampaikan dulu. Nah kalau dia tidak menyangka, menurut saya dia kurang tanggap dengan situasi. Waktu acara pertemuan pertama di Gedung Juang kan dia sempat tuh, ketika ada mau mulai ada ketegangan, dia langsung stop. Tolong hargai ya, tolong hargai, tolong hargai. Nah sekarang pertemuan pertama itu deadlock nggak? Deadlock kan? Ada keributan nggak? Nggak ada. Pertemuan kedua deadlock juga, rame urusannya sampai ada yang mundur. Ya kan? Kan beda tuh. Yang pertama walaupun ada serang-serang nggak masalah, masih santai aja. Ya kan? Nah begitu pertemuan kedua, makanya saya larang kan. Makanya saya sempat ancaman kalau pertemuan kita mundur. Kenapa? Sekarang sebelum pertemuan aja, ya pihak Agus sudah ngomong akan ada perdamaian, isinya begini, yang pengacara ini jangan diundang, yang pengacara jangan diundang. Kalau gitu mas saya bilang udah nggak benar nih, pasti hasilnya nggak benar. Nah, alhamdulillah kan, alhamdulillah akhirnya ketahuan siapa yang tulus, siapa yang modus, siapa yang punya niat baik, siapa yang punya niat-niat yang nggak baik, ketahuan sekarang. Nah, barulah kebongkar semua, ada yang ini, ada yang itu, ada yang itu, ada yang ini. Nah. Bang, soal pengacara donatur sudah laporkan Agus ke pengadilan, gimana bang tanggapannya? Ya bagus, ya, saya setuju, saya mendukung. Biar putusan pengadilan lah yang menilai nanti. Ya biar putusan pengadilan yang menilai uang ini mau dikemanain. Ya kalau menurut saya memang donatur lah yang memiliki peran sangat penting menentukan ya bahwa uang ini digunakan untuk apa, siapa yang menggunakan, donatur lah. Agus mau dibawa ke berobat ke Singapura bang sama Bang Farad sama Krisnamurti, tanggapan abang seperti apa? Ya buru-buru aja, dari kemarin dari yang 50 juta dipamerin katanya mau ke Singapura. Ini mau ke Singapura bener bang. Ya dari kemarin udah berapa lama itu katanya mau ke Singapura, ya kan? Kemarin mau Singapura lagi. Ya kalau nggak sebelum ke Singapura ke apa? Ada yang di Bogor berapa itu?
Apa? Nah, Singaparna dulu lah. Gitu. Bang, tadi soal Kemensos kan udah angkat bicara ya bang. Nah, Gimana bang melihatnya? Abang tahu gak mungkin poin-poinnya di situ kan mendengar upaya untuk mengklarifikasi Ini jadi semuanya. jembatan di Ini Jembatan, menjadi ya. jembatan dia. Mungkin menurut abang seperti Ya apa? boleh, saya setuju. Artinya Kemensos kan adalah orang yang tidak memiliki ikatan emosional. Memang susahnya kan kalau seandainya ada penengah yang memiliki ikatan emosional, nah ini berpotensi dia berat sebelah. Ya. Tapi kalau seandainya Kemensos hadir di situ, ya saya mendukung, silakan aja. Nah ini kan saya juga belum bertemu nih sama Nopi nih. Semalam kita janjian nggak jadi karena terlalu malam. Tapi kalau andai kata saya bisa bertemu sama Nopi ini kan sudah mulai kelihatan ketegasannya sudah mulai kelihatan. Dan dia sudah bisa menilai mana orang-orang yang benar-benar ingin membela dia dengan tulus, mana orang-orang yang membela dia dengan modus. Sudah kelihatan nih. Ya. Nah, kalau saya ketemu sama Nopi, saya akan dorong Nopi ya untuk mengambil sikap yang sangat tegas. Ya, yang sangat tegas artinya yayasan punya hak mengelola uang tersebut. Ya, apalagi Denny Sumargo sudah mengatakan siap juga dia, artinya bertanggung jawab lah, artinya mau dikemanakan uang ini. Nah, nanti saya akan mengatakan sama Nopi, dia mengambil tindakan yang sangat tegas. Kalau dia setuju, nanti saya kasih saran yang sangat bagus buat dia. Nah ini kan dia juga bilang kalau ada satu hal yang mungkin membuat ini menjadi kesalahpahaman lah bang. Jadinya mungkin masalah ini jadi rumit kemana-mana. Siapa? Kata Kemensos sendiri bilangnya seperti itu. Misalnya ada kesalahpahaman aja mungkin menimbulkan. Bukan, kalau menurut saya bukan kesalahpahaman. Kemensos itu adalah pemerintah. Nah, tentu dia mengeluarkan kalimat-kalimat yang sejuk. Dia tidak mau mengeluarkan atau menimbulkan ya ketika dia mengeluarkan pendapat menimbulkan pro dan kontra, apalagi nanti mendapatkan penilaian dari salah satu pihak yang bertengkar, pihak yang bersengketa ini dianggap dia berpihak kepada si A. Itu adalah pendapat yang sejuk. Nah, tapi kalau seandainya saya tidak ada kesalahpahaman, yang ada penyalahgunaan. Itu bisa saya pastikan penyalahgunaan. Ya. Saya sudah sering kali mengatakan ya. Kalau jumlah uang 1,5 dulu ada di rekening Agus, uang yang keluar masuk ke rekening Wawa, masuk ke rekening ini, ke rekening itu, jumlahnya hampir kurang lebih 400 juta. Imbangnya aja berapa jumlah uang yang digunakan Agus untuk berobat? Kira-kira imbang nggak sama 400 juta itu? Ya itu aja. Jadi kalau seandainya uang yang dikeluarkan Agus untuk berobat itu hanya puluhan juta, uang yang dikeluarkan untuk kepentingan yang tidak ada hubungan dengan pengobatan yang jumlahnya 400 juta. Nah sekarang apa yang mau kita nilai seperti itu? Kekeliruan. Apa namanya? Apakah kalau nggak penyalahgunaan uang donasi? Nah, udahlah, ini masalah ya. Jujur saya katakan, yang pertama tidak ada kejujuran. Ya. Begitu orang minta keterbukaan, transparan, panas dingin. Ya, mulai itu. Agus depresi katanya. Ya gimana nggak depresi? Mutasi rekeningnya mau di print out ya ketahuan lah. Lalu lintas keuangannya gimana nggak depresi? Apalagi sudah bisa disadari bahwa benar masuk uang ke sini untuk keperluannya apa, masuk uang ke sini untuk keperluannya apa. Udahlah, kita jangan berbasa-basi. Permasalahan ini asal muasalnya adalah ketidakjujuran. Selesai. Dia juga mengapresiasi Densu dan Nopi terkait penggalangan donasi ini. Oh iya dong, Kemensos harus apresiasi. Kenapa saya bilang harus mengapresiasi tindakan dari Nopi dan Densu? Tidak semua orang ya yang menderita, yang butuh bantuan ini semuanya tersentuh oleh Kemensos. Jadi artinya ada orang-orang seperti Densu, ada orang-orang seperti Nopi. Pemerintah harus berterima kasih. Pemerintah harus memberikan apresiasi kepada Densu dan Nopi. Kenapa? Karena ketika ada orang menderita, butuh bantuan, dengan sigap, tidak perlu bertele-tele, ngajukan permohonan ini, ngisi itu, ngisi ini, cukup hadir komunikasi, duduk di podcast Densu, hitungan hari selesai. Nah, itu baru benar Kemensos. Kalau perlu kasih penghargaan, saya mendorong Kemensos memberikan penghargaan pada Nopi dan Densu. Apalagi dia aktif bang ya, dengan arti kata membantu OTG-OTG di lapangan. Oh iya, ya saya sampaikan begini, kalau masalah izin ya itu masih bisa bisa diatur lah.
Ya, saya juga nanti ketemu Nopi buat surat permohonan izin itu, nggak masalah, terlambat, yang penting buka sampaikan surat. Ya, saya katakan ya, fakir miskin anak terlantar dipelihara oleh negara, itu undang-undangnya begitu. Itu undang-undangnya itu. Tapi apakah fakir miskin orang-orang terlantar dipelihara oleh negara seluruhnya tersentuh? Tidak. Nah, jadi ada orang-orang seperti Nopi inilah ya harusnya pemerintah mengapresiasi dan perlu dikasih piagam. Ya, Kemensos kasih piagam penghargaan kepada Yayasan Nopi. Dan Nopi selaku ketua yayasan berikan penghargaan kepada dia. Banyak orang-orang ya yang dibantu, yang tidak tersentuh oleh Kemensos dibantu oleh Nopi. Bang, soalnya tadinya mau duduk bareng juga, katanya dia mungkin pengen bertemu Agus juga nanti. Siapa? Kemensos terkait hal Baik, ini. Kemensos nggak apa-apa. Kemensos temu Agus nggak apa-apa. Nopi jangan. Kenapa Bang? Hah? Jangan, nanti dia sedih dia. Karena Agus sedih banget. Bang, mungkin kan itu tadi melanjutin soal tadi dedikasi Novi juga kan bisa dibilang sempat ada statement kalau memang Novi ini mendedikasikannya hidupnya untuk membantu, Bang. Iya. Sempat Kak Dedi juga ngomong. Iya kan sudah saya bilang ya. Kalau orang hanya melihat Nopi itu, wah, begana begini, ya kita secara real ya mengatakan Nopi itu mantan pramugari, ya. Dia bisa memutuskan ya mendarmabaktikan waktunya, menyumbangkan waktunya untuk kegiatan kemanusiaan, untuk kegiatan sosial. Bayangkan ya, saya jujur aja, bukan artinya saya ini advokat. Saya kadang-kadang masuk rumah orang yang menurut saya nggak bersih aja, saya agak ragu loh. Saya masuk rumah orang bertamu nih, rumahnya kurang bersih. Kadang-kadang kita mau buang air kecil, buang air besar, nggak bisa. Atau kita, oke lah, bisa loh. Tapi untuk waktu yang berlama-lama, kita sulit. Jadi tidak sembarangan orang seperti Nopi itu bisa ke kolong jembatan, bisa ketemu ODGJ, bisa ketemu ini segala, nggak sembarangan loh. Apalagi dia seorang pramugari, orangnya cantik, ngomongnya halus, ya. Kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya itu enak didengar, ya. Sekarang dia terjun ke dunia seperti itu, kemanusiaan, kegiatan sosial, berhadapan dengan orang-orang seperti Agus, ya. Kalau dia tidak punya jiwa, ya, jiwa sosial yang tinggi, aduh, mungkin sudah stres dia ngadepin orang-orang ODGJ itu kan. Nah, jadi makanya sekali lagi saya katakan ya, pemerintah harus kasih penghormatan, penghargaan pada Nopi. Bang, ini kan Bang Parat merespon terkait pernyataan dari Kemensos, kata dia Pak Menteri belum paham dan ngomongnya masih ngambang sana sini. Kata dia gimana Bang? Pak Menteri? Iya, Pak Menteri menurutnya itu, Eva Bang Parat, itu ucapan Pak Menteri itu masih ngambang, jadi Ngambang. lebih memihak ke Novi. Ini gimana nih Bang? Ya jadi gini ya. Jadi gini, memang kita bisa menilai suatu kalimat itu memang dibutuhkan kecerdasan yang cukup. Ya. Kalau seandainya sama seperti kita, kalau kita mendengar omongan Rocky Gerung, kalau kita tidak memiliki intelektual yang cukup, sulit kita menerima. Ya. Jadi kalau seandainya kita kawan kita itu sulit mengartikan ucapan dari menteri dan lain sebagainya, ya menurut saya mungkin dia ya kurang ini wawasannya ya kurang, sehingga dia bingung menafsirkan. Ya, sebenarnya gini, saya sudah katakan begini, untuk bisa mengetahui ya kedua orang, apakah si A dan si B ini mana yang benar di antara A dan B. Saya kasih ilmunya nih. Ya. A sama B berseteru nih, bersengketa. Untuk bisa menentukan A atau B yang benar, gampang. A atau B yang melakukan kesalahan. Nah, apa yang disebut dengan kesalahan? Kesalahan adalah perbuatan atau tindakan yang menyimpang dari kebenaran. Nah, jadi nilai sekarang nih, Agus melakukan nggak tindakan atau perbuatan yang menyimpang dari kebenaran? Lihat Nopi melakukan nggak tindakan atau ya perbuatan yang menyimpang dari kebenaran? Nah, sekarang yang menyimpang menggunakan uang tersebut tidak sebagaimana mestinya siapa? Udah clear. Kalau nggak masih nggak paham juga ya, temu gua aja dah, gua ajarin. Oke, Bang, ada pesennya. rencana nggak sih Bang untuk Abang dan Bang Denis untuk bergabung Bang? Siapa?
Abang dan Bang Dennis untuk bergabung lagi bikin koalisi nih buat bantu Ya. Kak Novi. Ya kalau saya sih kalau saya begini, sama siapa aja saya ini bisa mengimbangi lah. Saya bergabung sama siapa aja bisa saya bisa bekerja sama dengan siapa saja. Ya cuma memang kita memiliki passion yang beda-beda ya. Ada orang yang ngomongnya slow, itu gaya dia. Advokat ini punya gaya dan cara masing-masing. Ya, mungkin ada yang halus. Saya juga sebenarnya kalau lawan kita halus, saya halus. Saya ini suara kencang tapi hati selembut salju. Masya Allah. Hati selembut salju. Oke bang. Bang, menurut abang ketika nanti didebatin oleh Kemensos, apakah ini akan menjadi akhir bang dari perjalanan kasus donasi Agus? Kalau saya melihat karena ini ada Pablo sudah mengajukan gugatan, saya meyakini nanti akan ada putusan ya yang bisa dilaksanakan tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Saya setuju kita karena ini sudah masuk ranah hukum ya, artinya ketika gugatan sudah didaftarkan maka ini sudah menjadi ranah hukum dan produk hukum lah yang harus kita taati. Jadi kalaupun Kemensos hadir di situ sepanjang hukum acaranya berjalan, maka Kemensos juga tidak bisa mengambil alih karena sudah masuk ranah hukum. Dan ini harus kita tunggu hasil putusan dari pengadilan. Jadi siapapun yang masuk ya, bahkan presiden pun nggak bisa intervensi karena sudah masuk ranah hukum. Pesennya buat dari abang buat Densu dan Nopi tadi yang udah datang ke Kemensos. Ya, menurut saya Nopi dan Densu ya semangat ya. Jangan ragu-ragu ya. Siapapun yang menghalangi ya, yang menghalangi untuk berbuat baik, tabrak. Oke, pesennya untuk Bang Farhat dan Agus. Aduh. Gue kalau pesan sama orang yang ini gimana ya? Gue mesen apa ini? Nasi goreng 2. Keluarkan aja bang, Hah? keluarkan aja bang. Saya pesan nasi goreng dia jangan pedas. Tapi kalau kata Dennis Sumargo sih dibilang hilangkan ego. Iya, hilangkan ego memang benar, hilangkan ego. Segini loh ya. Kalau seandainya kita sedang bermasalah, kita lari ke Pak Ustadz, lo nggak mungkin dikasih nasihat yang nggak benar, pasti dia kasih benar. Udah, lo nggak wudhu sekarang, ya, sholat, pasti. Tapi kalau seandainya minta pesan dari saya, ya, saya bukan Ustadz nih ya, saya ibaratnya itu proses Ustadz. Nah, jadi saya memesan ya tadi saya gini, ini pesan benar nih. Saya berpesan kepada siapa saja, mau advokat atau tidak advokat, yang mau ya berpartisipasi menyelesaikan permasalahan ini, silahkan keluarkan kalimat yang sejuk, kalimat yang bermanfaat, lakukan tindakan-tindakan yang baik, tindakan yang bermanfaat, agar apa? Agar kita sama-sama menjaga profesi kita, menjaga nama baik kita, karena kita sadari ilmu dan harta kita pasti dimintai pertanggungjawaban. Didapat dari mana, dipergunakan untuk apa. Laksanakan, waspadalah. Terakhir buat Kemensos pesannya apa nih? Gue lah. Kemensos lagi. Kemensos ya. Kasih penghargaan. Kemensos ya. Saya atas nama ya netizen ya harap Kemensos memberikan penghormatan, penghargaan ya kepada Nopi dan Densu karena dia sudah membantu tugas dan fungsi Kemensos. Oke,